mengganti seorang pelatih tanpa dibantu oleh staf kepelatihan. Begitupun dengan John Hartman di Timnas Indonesia. Pria yang bukan saudaranya John Cena itu tidak bisa menjalankan tugasnya jika tidak didampingi jajaran asisten pelatih. Nah, makin mendekati jadwal FIFA Series, sudah diumumkan 4 orang asisten Hartman di skuad Garuda. Jika dilihat dari komposisinya, ini sesuai dengan permintaan Hartman untuk menggabungkan antara pelatih lokal dengan pelatih asing. Ada figur mantan asisten di era pelatih sebelumnya, sampai seorang doktor bidang sports and performance. Mereka akan berjuang satu visi untuk kebaikan timnas Indonesia ke depan. Lalu siapa saja para abdi John Hartman di timnas Indonesia? Dengar-dengar ada yang lulusan Barcelona loh. Dari posisi asisten pelatih terpilih nama Nova Arianto dari sederet nama lokal yang bertebaran. Mengutip dari Kompas.com, Nova dipilih setelah melalui wawancara yang dilakukan langsung oleh John Hartman. Pemilihan mantan pemain Persebaya itu dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Posisi baru sebagai asisten pelatih timnas senior membuat Nova kini dibebani double job desk. Sebab sebelumnya ia baru naik pangkat dari pelatih timnas U17 ke U20 pada November 2025. Bahkan menurut Bola Sport, Nova sudah menggelar seleksi kerangka Garuda Muda U20 untuk persiapan Piala AFF U19 Juni nanti. Meski begitu, pria 46 tahun itu masih memimpin uji coba timnas U17 melawan Cina. Bicara soal rekam jejak, Nova termasuk pelatih lokal yang punya prospek cerah. Terjun ke dunia manajerial bersama Pelita Bandung Raya pada 2013, ia pernah memimpin Madiun Putra, Lampung Sakti, dan Bayangkara Youth. Pasca mendapat lisensi AFCA, Nova mulai dilirik oleh PSSI untuk masuk jajaran staf kepelatihan timnas. Indra Syafri kemudian menariknya ke timnas U23 pada Juli 2019. Sejak itu, karir Nova melejit di kalangan pelatih lokal. Takdir kemudian membawanya sebagai pelatih timnas U17 pada 2024. Diberi mandat lolos ke Piala Asia U17 2025, Nova justru melampaui target federasi. Keberhasilan masuk perempat final Piala Asia otomatis membuat Garuda Muda mewakili Asia di Piala Dunia U17, sebuah tonggak prestasi besar bagi timnas kelompok usia. Tak cuma di level U17, Nova juga mendulang prestasi kala mengomando timnas U16. Mengambil alih kendali dari Bima Sakti, Nova memimpin anak-anak muda berbakat di Piala AFF U16 2024. Dengan skuad tak jauh beda dengan U17, macam Fadli Alberto dan Mirza Firjatullah, Indonesia sebetulnya tersingkir di semifinal. Untungnya mereka menggondol medali perunggu dari Vietnam. Khusus di timnas senior, Nova Arianto adalah pendamping setia Sinteyong. Memulai tugas pada Januari 2020, ia saksi dari momen bersejarah timnas, termasuk lolos perdana ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masa kerja Nova udah lama juga nih nggak nonton tim nasional senior ya bertanding di GBK ataupun di kandang lawan ya. Udah lama banget, kangen banget pengen nonton aksi-aksi dari pemain-pemain timnas. Berakhir sejurus dengan dipecatnya STY awal 2025. Portofolio tersebut yang menggugah Hartman memilih ex-back tengah Persib Bandung itu. Sofi Imam. Sama seperti Nova Arianto, Sofi Imam adalah orang lama di lingkungan timnas Indonesia. John Hartman bukan tanpa alasan menunjuknya sebagai pelatih fisik dalam era kepelatihannya. Dilihat dari CV-nya, Imam adalah pelatih fisik jempolan di Indonesia saat ini. Lahir di Situbondo, pria 37 tahun itu pernah bekerja di sejumlah klub tanah air. Dilansir Detik Jatim, Imam sudah berkarir mulai 2016 di Persu Sumenep usai mengantongi lisensi AFC Fitness level 2B dan 2A. Dari klub yang berlaga di Liga 4 itu, Imam memperbaiki karirnya ke klub yang lebih besar, mulai dari Persiba Balikpapan yang berlaga di Liga 1 pada 2017 sampai Persisolo pada 2022. Selain di Indonesia, Imam juga merambah Liga Super Malaysia.
Alumni Universitas Negeri Malang itu bergabung dengan Sabah FA pada 2019. Imam mendampingi Kurniawan Dwi Yulianto yang memimpin dari musim 2019-2020. Sayangnya, Kurniawan gagal memberikan hasil yang diinginkan sehingga didepak pada November 2020. Meski begitu, Imam tetap bertahan sampai Desember 2021. Untuk level timnas, Sofi Imam sudah mencicipi banyak jenjang baik di timnas putra maupun putri. Persinggungan pertamanya dengan timnas terjadi pada 2018 saat dipilih oleh pelatih timnas senior putri Satya Bagja. Dari sini Imam mulai masuk daftar prioritas PSSI. Selain membersamai Fahri Husaini di timnas U17, Imam pernah kerja bareng Sinteyong di Piala AFF U23 2023. Sepanjang menjadi pelatih fisik, Imam sempat menemani Indonesia ke Piala Dunia, lebih tepatnya Piala Dunia U17 2025 saat masuk gerbong kepelatihan Nova Arianto. Dosen Universitas PGRI Kediri itu bertanggung jawab atas sistem latihan fisik Garuda Muda. Berkat metode yang diterapkannya, Evandra Florasta CS tampil fit dan mendulang kemenangan atas Honduras di fase grup. Pengabdian tertinggi Sofi Imam untuk bangsa dan negara terjadi bersama timnas senior. Sempat ditarik STY pada 2023, ia kembali dipanggil di masa Patrick Kluivert. Mengutip CNN Kemarin di pemain timnas yang berlaga di luar negeri ya kan, seperti Kevin Dix di Bundesliga berhasil menangkan pertandingan jadi penentu guys, dia jadi penentu kemenangan klubnya guys. Borussia Mönchengladbach berhasil mencetak gol Kevin Dix di titik putih penalti ya. Terus satu lagi pemain timnas kita Justin Hapner sama juga jadi penentu kemenangan timnya, jadi menang 3-2 atas Nijmegen kalau nggak salah ya di Eredivisie guys. Mantap. Lanjut. Indonesia, Imam dipilih untuk berduet dengan Quentin Jacoba di sisa putaran ketiga sampai putaran keempat. Punya lisensi AFCA layaknya pelatih kepala, Imam kini akan bekerja bersama John Hartman. Inilah anak muda yang mencuri perhatian saat diumumkan masuk staf timnas Indonesia. Usianya baru 28 tahun, tapi Zikri Lazuardi sudah dipercaya sebagai video analis oleh John Hartman. Mengamati jejak perjalanannya, lulusan teknik geodesi dan geomatika ITB itu pernah menjadi analis kepercayaan klub terkenal Indonesia. Menurut Suara.com, Zikri memulai karirnya bersama Sulut United. Di klub yang logonya mirip Manchester City itu, ia menunaikan tugas dari Maret sampai Desember 2021. Meski hanya sebentar, justru itulah pintu bagi kenaikan karir Zikri. Selesai dari Sulut United, orang Bandung ini mendapat posisi di klub yang lebih besar. Persipura Jayapura mempekerjakan Zikri sebagai video analis untuk mengarungi Liga 2 musim 2022-2023. Lanjut ke Persis Solo di mana ia menjabat sebagai departemen analis dari Januari 2023 sampai Juni 2024. Terakhir sebelum dipinang timnas, Zikri bergabung dengan Persija Jakarta sejak Liga 1 musim 2024-2025. Bersama Macan Kemayoran, Zikri menyediakan analisis permainan secara terperinci untuk 3 pelatih, Carlos Pena, Ricky Nelson, dan Mauricio Sousa. Saking diandalkan, Mauricio Sousa sampai terharu saat John Hartman meminta Zikri sebagai video analis. Bersumber dari Jawa Post, pelatih asal Brazil itu bangga dengan Zikri meski baru bekerja sama musim ini. Sousa bahkan memujinya layak mengabdi bersama timnas Indonesia, sebab Zikri punya kemampuan mumpuni sebagai analis di Persija dengan kejelian dan daya analitik akurat. Selain pujian dari Mauricio Sousa, kemampuan Zikri Lazuardi juga diakui oleh konsultan analis sepak bola Tommy Deski. Mantan video analis Arema FC itu menyebut Zikri mampu menjelaskan permainan secara rapi, logis, dan sesuai dengan situasi di lapangan. Analisis yang disampaikan juga sangat mudah dipahami, yang menunjukkan kemampuannya dalam menyederhanakan data-data rumit. Kompetensi itu tentu tidak datang dalam sekedipan mata. Zikri Lazuardi mendapatkannya setelah menjalani sejumlah sertifikasi skala internasional.
Pada 2022 ia diakui sebagai analis performa level 2 dari PFSA, sebuah lembaga analis sepak bola terkenal di Inggris. Tak kalah keren, Zikri juga jebolan dari Barcelona Innovation Hub pada 2020 dengan pengakuan sebagai analis taktik sepak bola. Selain mengandalkan 3 tenaga lokal, John Hartman juga membawa satu bestinya ke timnas Indonesia. Cesar Melan adalah orang kepercayaan Hartman sejak lama. Kebersamaan mereka sudah terjalin sejak di timnas putri Kanada. Dilansir Okezone, kemitraan Hartman dan Melan yang berlangsung dari 2011-2018 itu membuahkan prestasi gemilang. Kanada dikalungi medali perunggu di Olimpiade 2012 dan 2016. Kesuksesan di timnas putri itu membuat Hartman kembali memanggil Melan saat ditunjuk sebagai pelatih timnas senior Kanada. Karena sudah punya chemistry kuat, hubungan kerja keduanya berlangsung positif. Di pentas Gold Cup CONCACAF 2021, Kanada menjadi semifinalis, dan yang paling gong tentu saja keberhasilan Leroux tampil di Piala Dunia 2022. Memangnya apa latar belakang Cesar Melan dalam dunia kepelatihan? Menurut Bola.com, Melan adalah figur elit di bidang pelatihan fisik dan sport performance. Pria 45 tahun itu sudah berpengalaman selama 26 tahun sejak mengawali karir di timnas putri Selandia Baru pada 2010. Selain menjadi pelatih fisik, Melan pernah duduk sebagai Director Health and Athletic Performance. Kepakaran Cesar Melan diperoleh lewat masa studi yang lumayan panjang. Ia mendapat gelar sarjana bidang hukum kinetics dan master bidang physical education and biomechanics, belum lagi pengakuan sebagai doktor bidang strength and conditioning. Kontribusi Melan dengan keilmuannya untuk sepak bola sampai diganjar penghargaan akademi sebagai ilmuwan olahraga terbaik Kanada pada 2021. Bersama timnas Indonesia, Cesar Melan akan berperan sebagai pelatih kepala performa fisik, jabatan yang baru di timnas era John Hartman. Terus apa bedanya tugas Melan dengan Sophie Imam? Kalau ditelaah, pria keturunan Swiss itu condong kepada menganalisis kondisi pemain, berdiskusi dengan tim medis soal pencegahan cedera, dan melaporkan kesiapan pemain kepada Hartman. Melan akan satu departemen dengan fisioterapis, ahli gizi, dan analis data. Sementara Sophie Imam sebagai pelatih fisik bekerja memimpin sesi gym, mengawasi pemanasan sebelum latihan besar, dan melakukan program latihan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Meski berbeda tupoksi, Melan dan Imam akan saling terkait menjelang pertandingan, di mana data dari Melan diberikan pada Imam untuk mengetahui tingkat kebugaran pemain. Kini kepingan staf kepelatihan John Hartman di timnas Indonesia sudah tampak batang hidungnya. Tapi apakah keempat orang tersebut digaransi PSSI sebagai staf tetap? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Sebab sejumlah media mengabarkan kalau gerbong kepelatihan ini hanya bersifat sementara untuk keperluan FIFA Series Maret besok. Jadi hanya untuk keperluan FIFA Series saja ya, jadi belum netap juga nih asisten kepelatihannya Joe Tenten, karena kan FIFA Series nanti habis lebaran nih, dimana tim-tim yang gagal lolos ke Piala Dunia itu akan bertanding di Indonesia, 4 tim di Indonesia ya guys, dan sebagian di negara lain, seperti itu. Setelah turnamen itu, bongkar pasang kemungkinan akan terjadi. Praktis, Cesar Melan yang berpeluang besar bertahan karena satu paket dengan Hartman. Sedangkan nasib 3 staf lainnya masih harus menunggu setelah FIFA Series. Posisi yang sudah dikonfirmasi hanya diisi sementara adalah asisten pelatih. Sumarji menyebut Nova Arianto cuma mendampingi Hartman sepanjang Maret saja. Peluangnya sebagai asisten tetap belum dirundingkan oleh PSSI. Federasi akan mengkaji lebih dulu beban kerja Nova sebagai Nova Arianto itu sekarang melatih timnas U20 guys, dan pelatih timnas U17 sekarang kalau nggak salah dipegang sama Kurniawan Dwi Julianto guys. Sebagai pelatih timnas U20 dengan kebutuhan di timnas senior, tentu dengan mempertimbangkan pendapat dari Hartman perihal kecocokannya memimpin tim bersama Nova. Begitupun yang terjadi pada Sophie Imam dan Zikri Lazuardi. Sejauh ini belum ada indikasi keduanya akan dipertahankan PSSI pasca FIFA Series.
Oleh karenanya, FIFA Series lebih kepada ajang percobaan bagi mereka. Jika kinerjanya baik sehingga berefek pada penampilan timnas yang ciamik, ada potensi mereka akan lanjut, termasuk untuk agenda berikutnya seperti FIFA Matchday dan Piala AFF. Jadi gimana menurut kalian? Apakah komposisi... Ya, jadi begitu guys, asisten kepelatihan sementara aja ini, belum tentu nanti kedepannya bisa berubah, atau bisa bertambah dari staf kepelatihannya. Ya, jadi sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.